Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin. Ashhadu an la ilaha illallah kul malikul haqqul mubin wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh was-sadiqul wa'adal amin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ahzanul nabil karim ihdinil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika wa tahirin wal mujahidina amma ba'du ibadullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Pasaman, Sumatera Barat. Tentunya dalam rangka meningkatkan iman dan takwa kita pada makom majelis zikir Ma'rifatullah Jakarta. Tentunya tidak luput dari syiar kita di YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu pengetahuan demi meningkatkan martabat dan derajat diri dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, para jemaah, para hadirin, kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, rahimakumullah. Salah satu bentuk jalan beribadah kepada Allah yang bersifat sa'adiyah, yaitu bersifat perantara atau tidak langsung, tetapi memiliki amaliyah tertinggi, bersifat kifayah terhadap kita. Dalam melaksanakan ibadah-ibadah tersebut, perlulah kita memiliki wawasan dan ilmu pengetahuan sebagai landasan niat kita, doa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ini terucap dan kalam kita berbagi, tidak lupa saya sebagai guru mursyid Majelis Zikir Ma'rifatullah dalam tayangan syiar YouTube Buya Pasaman Timur bersama sekalian jemaah para imam dan khalifah mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, dunia dan akhirat, atas segala sikap dan tindak tanduk perkataan yang terlanjur, perbuatan yang terlanjur, dan segala niat yang tidak pada tempatnya.
Kalam-kalam yang diucapkan kalau salah adalah milik saya, milik kami, dan kebenaran itu datang daripada Allah. Sesungguhnya kita dianjurkan meningkatkan silaturahim sesama dengan kata minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Alhamdulillah para jemaah, para hadirin pemirsa semuanya, pada waktu dan kesempatan pertemuan ini saya akan berbagi tentang hakikat makna besarnya kurban yang kita laksanakan menuju suatu qiyah kepada Allah, menuju suatu niat, menuju suatu kewajiban kepada Allah. Kurban, kalaulah kita memahami hakikat yang terkandung di dalam sebuah perbuatan kurban, ini adalah suatu peluang dan kesempatan yang langsung diberikan oleh Allah dengan ribuan pertolongan, jalan besar dengan kekuatan pertolongan lebih besar daripada niat yang berniat. Kalau niatnya 20, pertolongan itu sudah 80. Tetapi kalau kita menganggap ini hanya sebuah kewajiban, ini adalah suatu amaliyah. Amaliyah itu menimbulkan dengan nilai, dibandingkan dengan nilai maksud dan tujuan kurban. Ini akan membuat kerugian kalau kita tidak memahami makna yang ada di balik kalam kurban tersebut. Himbauan demi himbauan yang dilakukan oleh para al-mukarram, para al-ustad, al-ulama, al-aulia, bagaimana kita bisa melaksanakan hijrah. Salah satu bentuk hijrah adalah penyempurnaan diri, penyempurnaan hubungan saduhu doim kita dengan Allah melalui sebuah hajat bernama kurban. Ini sangat luas dan sangat besar manfaatnya. Penyempurnaan secara hakikat kurban, qaf di situ ada arti dalam makna hijaiyah adalah penyempurnaan. Alif domah u itu adalah rahasia, sementara ro itu ada perbuatan, ba itu adalah batin, nun itu adalah hayat. Jadi penyempurnaan rahasia Allah, hidupnya sebuah nilai batin di diri kita, tempat kita melaksanakan komunikasi dengan Allah, baik dalam bentuk sholat, zikir, doa, apapun yang kita lakukan, komunikasi kita, hubungan batin kita dengan Allah, dengan menghijrahkan diri kita, dengan memperlihatkan keikhlasan kita pada bakharuh, ya, bakharuh, nah, kekekalan hayat Allah pada diri. Ini adalah faktor penyempurnaan dengan kita mensucikan diri kita, mengangkat derajat diri kita dengan kita melaksanakan kurban. Salah satu bukti keikhlasan dan kesungguh-sungguhan kita kepada Allah. Apalagi kita lagi menjalankan suatu mujahadah, perjuangan belajar menuju ketauhidan diri kita kepada Allah. Ini sangat diperhatikan oleh Allah, berdampak kepada penyempurnaan kerahasiaan Allah pada wujud batinnya adalah kita maujud daripada Allah. Alhamdulillah, dengan berangkatnya sebuah khodam besar
ruh yang dijadikan oleh Allah sebagai pengantar niat, pengantar hajat, sebagai induk dari sekalian kehidupan bernama ruh. Ini yang dikatakan al-bakhar, menuju alam kekal, ruh yang akan bertajali kepada Allah, membawa hajat kita semuanya. Ini sangat luar biasa. Dampak daripada hikmah kurban adalah sempurnanya sebuah kerahasiaan atau hubungan rahasia antara Allah sebagai wujud melalui batinnya sendiri sebagai maujud adalah manusia. Sangat luar biasa kalau kita benar-benar mengerti kenapa kurban ini dijadikan sebagai landasan utama di dalam ibadah kepada Allah secara sa'adiyah, fardu kifayah. Luar biasa. Semoga para hamba-hamba Allah, para umat-umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diijabah oleh Allah apa yang menjadi hajatnya di dalam pelaksanaan penyempurnaan diri, disebut dengan kurban. Kurban adalah suatu sifat tajalli berhubungan batin, penyempurnaan hubungan batin dengan Allah. Beramaliyah kita melaksanakan keikhlasan kepada Allah agar sampai satu doa, dua amaliyah, yang ketiga ibadah, yang keempat adalah hayat hidup. Allah akan membalas dengan segala kebaikan. Dan apa yang kita inginkan akan menjadi kenyataan. Inilah nilai dari kurban tersebut. Kenapa dijadikan pada hari hijrah al-hajj? Karena adalah perpindahan dari bodoh menjadi pintar, dari miskin menjadi kaya, dari buruk menjadi baik, dari kotor menjadi suci. Itu hijrah al-hajj, disebut dengan ibadah haji, duha wal laili. Ini adalah perubahan besar. Datangnya Idul Adha dalam masa kurban. Ini hubungan adha dengan kurban adalah hari kebesaran, hari pertolongan. Adha, perjalanan kekuatan besar. Alif dal ha. Maka inilah kesempatan kepada kita yang memiliki hajat, dan apabila kita tidak mampu melaksanakan, maka kita melaksanakan sholat Idul Adha. Sholat Idul Adha ini dilakukan dengan ikhlas dan hati yang pasrah. Maka dengan itu, perbuatan tajalli kurban yang dilakukan oleh umat Islam adalah perbuatan tajalli batin kepada Tuhannya. Ini akan terjadi hubungan langsung kepada Allah. Kalau doa tidak sampai, tapi ada kekuatan yang sampai mengantarkan doa dihimpun dalam satu kali dalam satu tahun, berangkat menuju arasnya Allah, ada hanya Allah, insya Allah pasti diijabah oleh Allah. Sebagaimana Allah tidak lalai dengan kesalahan orang, umatnya,
Begitu juga dia tidak akan pernah lalai dengan kebaikan sekecil apapun yang kita lakukan. Perubahan-perubahan kehidupan hijrah pada Adha ini akan terjadi perubahan. Sumbangkan tenaga, pikiran, sumbangkan dan laksanakan dan ikut andil dan merayakan pertolongan yang sangat besar ini. Sedikit apapun, sekecil apapun yang kita lakukan, pertolongan dan perbuatan di Idul Adha ini akan besar nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Kita akan mengalami perubahan-perubahan tanpa kita sadari. Tentunya dengan bersyukur dan berharap perubahan itu akan datang ke diri kita dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam tawakal kita kepada Allah, dari tidak mampu berhakikat dan mampu bermarifat sampai pada mampuan bermarifat kepada Allah. Begitu juga dalam kehidupan. Mudah-mudahan ibadah kurban kita sama-sama terijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya kepada jemaah-jemaah yang dalam bimbingan YouTube Buya Pasaman Timur beserta peminat, penonton, semua yang mencintai kajian tauhid di YouTube Buya Pasaman Timur, semoga diberkahi, mendapatkan berkah kurban, baik melaksanakan atau tidak, mendapatkan berkah kurban lahir batin dunia dan akhirat, insyaallah, amin. Untuk itu kesadaran demi kesadaran diri kita perlu dibangun, karena manusia ini adalah berhayat kepada demi masa, berhayat kepada keadaan. Kalau alam ini sudah mengatakan manusia itu sifatnya berubah, maka berubahlah kita, hijrahlah. Inilah kesempatannya, hari hijrah yang paling besar. Inilah yang dikatakan menunaikan ibadah haji atau hijrah. Jadi kalau kita melaksanakan hijrah itu, bukan harusnya besok pagi harus ke Mekah, tetapi hijrah itu maknanya adalah perpindahan, yaitu sayyidina mursalin bagi seseorang. Perpindahan kehidupan, perpindahan sifat, perpindahan semua kodrat-kodrat diri kita, perpindahan. Insyaallah inilah saatnya. Maka lakukanlah sujud syukur dan perbuatan yang dicintai oleh Allah di dalam masa pertolongan yang sangat besar ini. Ikhlaskan segala perbuatanmu, ikhlaskan segala sikap dan tindak tandukmu pada hari perpindahan ini, hari hijrah ini. Jangan kamu pamrih di dalam keadaan seperti ini. Maka keikhlasan ini hari ikhlas yang paling tinggi. Ini hari cinta, hari mahabbah yang paling tinggi, hari perhatian Allah yang paling besar. Maka jalankanlah dengan tulus dan ikhlas dalam segala bentuk perbuatan, bahwasanya kamu telah berhubungan dengan Allah. Inilah hari hijrah. Selamat menunaikan segala bentuk ibadah kurban. Semoga berkah dunia akhirat, zahir dan batin. Segenap guru mursyid beserta keluarga dan jamaah minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Berkahlah, barakallah ya karim ya rahman ya rahim, al qurbati wa ala tansari al hidayatin al umat, insyaallah, wa mahabbatun al muqarrabun al muqarrabin, zahir wal batin, lillahi rabbil alamin. Semoga munajat kita diterima oleh Allah sebagai salah satu bentuk takarabun, bentuk pendekatan diri kita, bentuk takarub,
terjadi perdatangan pertolongan milah dan disambut oleh kehadiran milah. Inilah yang dikatakan takarabun illallah al-karim, suatu bantuan, kekuatan, pendekatan, pelajaran kepada kita. Apapun bentuknya akan terjadi perubahan. Inilah takarub, masa pendekatan dan saling berdekatan. Inilah besarnya hijrah Idul Adha. Berkah insyaallah. Barakallah. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.